referensi untuk mengelola terkait dengan pertanian, perikanan dan peternakan. Nah, di tempat Bapak kan ini satu lokasi udah komplit. Ada perikanan, ada pertanian, ada peternakan. Nah, mungkin monggo barangkali dari Bapak tanpa mengurangi rasa hormat, ngapunten sangat tinggi nganggo dale untuk bisa menginformasikan ilmu Bapak. Berbagi, sharing. Mau dari mana? Dari mana Mas? Perikanan dulu nggak? Iya, karena di sini perikanan dulu. Ya. Jadi kalau sebenarnya kita itu kalau mengkonsep itu harus terkoneksi, Pak. Okay. Ya, misalnya kalau kita perikanan saja, peternakan saja, terus pertanian saja, nanti ada sesuatu yang besar itu kebuang. Okay. Kayak gitu. Terus jadi saling melengkapi, saling membutuhkan. Terkoneksi, Pak. Okay, terkoneksi. Ya, sebagaimana Allah menciptakan alam ini kan sebenarnya kemandirian, Pak. Oh, okay. Misalnya kayak hutan tanpa dipupuk subur, kayak gitu. Terus lautan tanpa dikasih makanan, tapi ikannya diambil berapa puluh juta ton, tetap masih banyak. Nah, itulah makanya kita mencoba untuk satu konsep itu, jadi semuanya berasal dari situ semua, Pak. Jadi kayak ayam, pakannya bikin sendiri. Nah, salah satunya ini dari Azolla. Cuma kemarin tempat kita itu kehabisan Azolla, karena terlalu banyak lele yang kita kasih di bawah kolam Azolla. Ini sedang kita karantina dulu. Kalau Azolla itu pakan ayam, pakan ikan, pakan kambing juga. Nah, itu ini percepatan populasinya, produksinya itu 35%. Cepat banget. Jadi 30% besarnya. Misalnya kita enggak cepat panennya. Jadi kita ambil misalnya hari ini, 4 hari lagi udah panen. Ini apa saja di sini? Apa lumpurnya? Apa cuma air? Lumpur sama air. Oh, lumpur sama air. Ini rumput Azolla. Iya, tanaman Azolla. Tanaman Azolla. Untuk pakan ikan, pakan ayam dan pakan kambing boleh. Tetap ada campuran lainnya. Iya, kalau Azolla kan 50%, Pak. Jadi kalau kita bisa memproduksi ini, kita udah separuh pakan udah terhandle oleh Azolla. Makanya kita sedang bikin kolam-kolam di sana itu, yaitu untuk Azolla, pembudidayaan Azolla itu. Begitu. Beli atau gimana, Pak? Ya, ini kan kita tumbuh beli nanti. Boleh. Ini tanaman sawah sih, Pak. Oh, tanaman sawah. Sedikit aja nih, nanti berkembangnya cepat. Iya, kemarin kan kita habis sama sekali. Terus kita mulai istilahnya karantina beberapa, ini udah mulai banyak lagi. Di sawah biasanya memang saya banyak. Nah, itu. Cuma kita kan nggak paham, sehingga dibiarin kayak gitu. Padahal itu potensi, Pak. Proteinnya 35%. Kayak gitu. Nah, kalau ini memang disarankan kalau ini kolam itu ikannya nila sama grameh, Pak. Kalau kepengen ketahanan. Karena apa? Kalau ini pakannya bisa dari daun-daunan kayak gitu. Nggak usah, jangan beli. Tapi kalau kita memprogram ikan terus pakannya beli, udah kalkulasinya tekor lah, Pak. Kayak gitu. Tapi masanya gimana, Pak? Ya walaupun lama, tapi kita nggak keluar kos, tetap badi kan, Pak. Iya sih. Kayak gitu loh. Tapi, cuma lama ya, lebih lama. Ya lama dikit lah. Tapi kalau banyak jumlahnya ya mending lah. Akhirnya juga ini nila kan beranak sendiri. Betul, lah itu. Jadi dia beranak sendiri, lah itulah kemandirian, Pak. Dibiarin dia beranak. Tapi ini airnya nggak jalan. Sebenarnya bagusnya jalan, mengalir. Cuma ini kadang-kadang kalau musim kemarau, makanya kita pakai terpal kayak gini, Pak. Namanya plastik UV. Cuma ini kemarin bocor bawahnya, jadinya kurang bagus. Ini plastik UV-nya seperti ini. Iya, plastik UV. Belinya di toko pertanian aja. Ini juga plastik UV. Ini kemarin waktu itu buat Azolla, cuma pada bocor kayak gitu. Karena taruh di situ kan banyak itu UU. Makanya saya sanggupan. Berarti selain ibaratnya perikanan, untuk sumber pakannya juga ini harus kita sediakan kayak gini kan untuk bahan pakan ya. Iya, itu. Sini. Jadi ada sente namanya ini. Nah, ini untuk grameh paling bagus.
Kemarin saya sempat di 2 tahun ngegameh. Saya nyarinya kayak gini di kota. Uang tinggal ditanami di sebelah-sebelah kayak gitu aja subur, Pak. Nggak perlu dirapuk ya. Iya, nggak perlu ragu dan gratis lah. Nah, kalau kita bisa bikin pakan gratis, itulah Pak. Jadi selama ini kan kita kos pengeluaran yang terus dikeluarin, sehingga kita tidak mempunyai keuntungan. Tapi kalau kita pangkas kosnya ya sudah keuntungan. Berarti paling tidak kita harus memiliki penghasilan yang jangka pendek, Ya, jangka harian. panjang, Harian Pak. ya hariannya juga ya, karena di sini kan ada anak kandang yang perlu untuk di, Betul. jadi ini termasuknya untuk jangka panjang kalau yang Grameh sama Iya. inilah pemanenannya. Nah, kalau sayuran terus ini kan bisa harian Pak, 3 hari sih. Lah, untuk pemasarannya Bapak udah ada yang menerima? Pak. Oh, datang ke sini. Kalau kita organik, insya Allah dikejar Pak. Makanya kita bikin brand dulu. Nah, itu orang pasti akan ngejar kita Pak. Kayak sayur nanti. Sayur kalau desa bisa dikelola secara organik, udah miliaran Pak. Coba dihitung aja sih, dari telurnya misalnya, sayurnya, coba per rumah tangga dikalkulasi. Ini rumput apa Pak? Ini namanya odot. Oh, Ini buat pakan kambing. Jadi disisakan jenis lainnya pakai konsentrasi. Ini sama ini. daunnya. Iya, daunnya ini. Oh, tak kira ininya. Daunnya. Ininya enggak? Ini doyan juga. Ya doyan. Itu di chopper. Ini Iya, tinggal ditaruh situ aja udah habis. Pak. namanya Indigo Vera. Indigo Vera. Iya, terus Lereside. Lereside itu yang sana itu. Lereside. Di foto apa jenis? Indigo Vera. Indigo Catat ya. Vera. Sama Lereside. Residi. Lereside. Ya. Lereside. Mana yang contohnya Residi? Di sana nanti lihat dari sana. Banyak sih. Langsungnya orang tidak kok. Belum Ini ya nanti ikannya paling sedikit 1 atau 2 gram atau apalah buat jentiknya. Lah ini untuk apa? Apa? Yang ini itu untuk makan ini Pak. Nanti kelebihannya ini bisa untuk nyirami di saat musim kemarau. Di samping untuk kesyukuran kita adanya air hujan, jadi kita tampung. Nanti hasilnya kita ambilin buat ayam, buat kambing. Ini hasilnya tinggal beberapa ini itu bukan hasilnya. Oh, mirip Pak. Tapi buat pakan juga bisa, cuma kecil sekarang. Iya beda. Itu buat Grameh paling doyan. Terus nutrisinya lebih tinggi tuh. Namanya apa? Namanya apa ya? Terus nanti tengahnya dikasih gardus yang kebakar, udah kebakar. Biarin. nanti kalau dibiarin jadi abu. Ada siapa? Ya kalau nggak ke bawah, kalau ke bawah ya enggak. Makanya apa kita lubangin ada setengah meter ini, itu supaya tidak jadi abu. Oh, saya kemarin prakteknya itu tidak di lubang tapi di atas kita kasih tengah lubang kayak sarangan lah. Iya, tapi kan nanti nggak kebakar, akhirnya sulit lama. Kalau ini cepet banget. Ini 5 kandi ini segini. Itu juga harganya kan murah. Iya, nah sekarang kan paling kandi berapa? Dan kita bisa buat media tanam. Bau nggak kandangnya? Enggak. Nah, ini air kencingnya nampung di sini. Nanti diambil berarti Pak. Iya, diambilin buat itu pupuk azola. Campuran itu ya. Iya, pupuk azola disiram. Ini penampungannya ember. Iya, ember, bawahnya ember. Tiap hari diambil. Iya, diambil.
banyak pokoknya kamu ambil. Untuk apa manfaatnya? Ya buat pupuk azolla, tanaman, penting unsur kanya. Campuran. Iya. Nah kalau bibirnya? Ya bibirnya kayak gitu Pak, kayak gitu. Di ukuran ke sana 2 meter, ke sana 1 meter, atasnya ditutup. Nah, nanti 2 bulan kita ambil, dicampur ke Besok panen Pak? ya ada yang panen. Ini udah berlaku ini. Terus ini juga ada yang udah laku. Akunnya kalau jadi makhluk akan dimakan. Kalau ada azolla lebih cepat lagi. Ini kotoran Apa? apa? Limbah rumah tangga. Ini limbah rumah tangganya kita tampung sini. Nih. Kamu dicampurin apa Pak? Campur ke situ tadi ada geber, terus ada apa? Ada jagung giling. Terus kasih dedak. Tingkat kematiannya minim. Insya Allah jarang. Ini ayam Ayam kampung. diambil telurnya. Iya ditetesin juga Pak. Oh. Ini ada yang ngerem. Juga ada yang ngerem nih. Berarti penjatannya 1. Misalnya 1 ayamnya bisa 10, 7, 10 lah. Ini Pak, ini bisa. Ini terlalu lebar sebenarnya kandangnya. Nanti diparuh 2 lagi. Karena kemarin konsepnya kita ini bekas kandang kambing, makanya kita rubah dari kandang kambing biasa, tapi cepat mati karena sirkulasi udaranya kurang bagus. Nah ini baru kita rubah kayak gini.